Hai, calon sarjana di sini dan kita ada video baru buat kalian. Katanya sih orang introvert tuh demen banget sendirian, cari makan sendiri, main sendiri, pokoknya semua dilakuin sendiri deh. Tapi uniknya semua alasan mereka tuh nggak ada yang wajar dong. Nah, daripada penasaran, kami persembahkan beberapa orang yang diisolasi selama bertahun-tahun karena kemauan mereka sendiri. So, nggak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian dan nikmatin videonya. Sendiri sambil membeku. Biasanya orang-orang kreatif tuh bakal nyari inspirasi dengan ngelakuin hal-hal yang kurang masuk akal. Contohnya kayak si Tim Linhart ini yang hidup menyendiri selama 20 tahun dalam gua es. Sebelum memulai kehidupan menyendirinya di tahun 1998, Om Tim tuh kerja jadi pengukir es di Colorado, Amerika Serikat. Tapi selama di sana, seniman ini tuh kepengen banget ngebikin suatu masterpiece yang bener-bener wow guys. Wah, gua harus nih bikin karya baru yang benar-benar fantastis. Oke deh, gua bakal buat ukuran es yang dijamin bikin orang takjub. Akhirnya dia punya ide gila buat pergi ke kota Luleå, Swedia untuk hidup sendiri. Di sana, Tim dapat inspirasi buat bikin instrumen musik yang terbuat dari es. Dan pas udah selesai, dia juga bikin ruang konser yang bener-bener terbuat dari es. 20 tahun berlalu dan isolasinya Tim tuh ternyata benar-benar ngebawain hasil guys. Sekarang dia udah punya berbagai macam alat musik yang terbuat dari es dan bisa dimainin. Ditambah lagi, dia juga udah bikin 9 ruangan konser di gua itu yang bisa muat lebih dari 100 orang. Wah, gua salut sih. Dia bisa bikin semuanya itu dari balok es ya guys. Tapi yang gua lebih takjubnya lagi nih guys, 20 tahun cuy dalam gua es. Gua kena AC aja kedinginan udah kayak mampus. Tapi kok dia bisa tahan ya di tempat kayak gitu? Pulau sendiri. Waktu itu masih tahun 1989. Mauro Morandi merasa resah dengan kehidupan konsumtif di Italia. Capek gue ngeliat orang-orang ini. Fokusnya pasti uang dan barang baru doang. Konsumtif banget. Gue cabut aja deh dari sini. Dengan pakai perahunya sendiri, dia mutusin buat berlayar menuju kepulauan Polinesia. Cuma dia malah terdampar di suatu pulau terpencil bernama Budeli yang ada di antara pulau Sardinia dan Korsika. Setelah keliling buat ngeliatin pulaunya, dia ketemu sama juru kunci dari pulau ini guys. Gara-gara orangnya udah pengen pensiun, Pak Morandi ditawarin buat tinggal di pulau ini sendirian sebagai juru kunci selanjutnya. Pak Morandi, saya sudah tua. Kamu mau nggak tinggal di sini sendirian gantiin posisi saya? Karena udah keburu cinta sama pulaunya, Pak Morandi tadi langsung terima deh tawaran itu. Sekarang pria berumur 80 tahun ini udah tinggal di Budeli selama 30 tahun sendirian. Walaupun begitu, ternyata udah ada beberapa orang yang wisata ke pulau tersebut. Awalnya Pak Morandi kesel karena dia merasa keganggu guys. Cuma dia belajar buat nerima para wisatawan bukan buat ngobrol atau kongko-kongko. Tapi kalau kata dia, saya pengen orang-orang datang ke sini tuh belajar tentang cara mencintai alam sesuai apa yang saya lakuin. Kan sayang kalau datang ke sini cuma foto-foto doang, terus habis itu udah balik lagi dah. Karena udah makin terbuka, Pak Morandi juga dapat barang-barang teknologi seperti panel surya buat jadi sumber listrik di Pulau Budeli. Bahkan sekarang dia punya akun Instagram loh buat ngepromosin pulaunya. Stefania Follini. Suatu hari di tahun 80-an, NASA sempat penasaran gimana efek kalau astronot kelamaan hidup di luar angkasa. Makanya mereka bikin deh tuh eksperimen masukin orang ke dalam tanah selama 4 bulan penuh. Awalnya mereka sempat kesusahan sih buat nyari volunteernya. Sampai suatu saat ketemu nih sama desainer interior yang pengen nyobain hidup sendiri. Namanya tuh Mbak Stefania Follini. Percobaan dimulai pada tanggal 13 Januari 1989. Pas masuk ke dalam bunker, Mbak Stefania nggak sendiri guys, tapi ditemenin sama seekor kodok, 2 ekor tikus, dan beberapa ekor jangkrik. Terus biar Mbak Stefania nggak bosen ngejalanin hari-harinya, di sana disediain juga beberapa fasilitas kayak komputer, alat tulis, dan juga gitar. Karena si Stefania nggak boleh keluar, satu-satunya sumber makanan dia cuma dari stok kacang-kacangan dan juga nasi yang disediain NASA. 130 hari kemudian, pas sudah selesai, Stefania berhasil ngelakuin eksperimen tersebut sekaligus mencahin rekor dunia sebagai wanita terlama yang tinggal dalam isolasi. Cuma setelah dia keluar, kondisi tubuh Stefania ternyata jadi berubah banget. Berat badan turun sampai 7 kg, siklus menstruasi kacau, pokoknya kelihatan beda banget deh.
Aku penasaran sih sama dampak psikologisnya. Badan dia aja udah kayak gitu, pasti mentalnya juga berubah kan? Apalagi sendirian doang. Introvert di hutan. Semakin introvertnya diri kita, pasti ujungnya tuh bakal males buat punya kehidupan sosial. Inilah yang dirasain sama Christopher yang udah penat banget interaksi sama orang-orang lain. Dia lagi. Capek gue berurusan sama orang gitu-gitu doang. Coba gue bisa sendiri. Tapi karena terpaksa, ujungnya tuh dia harus pasang topeng yang ngasih lihat kalau dia tuh peduli sama mereka. Cuma karena udah gak tahan, akhirnya dia mutusin untuk cabut keluar rumah di tahun 1986 tanpa ngabarin siapapun guys. Tapi cabutnya gak tanggung-tanggung. Bukannya cari rumah sendiri, Christopher tuh malah pilih hutan Maine di Amerika Serikat buat jadi tempat tinggal barunya dia. Awalnya dia gak siap tuh buat tinggal dalam sebuah hutan. Soalnya Christopher tuh gak punya pengalaman guys untuk hidup di alam bebas. Dengan pengetahuan seadanya, dia berusaha sendiri deh tuh buat bertahan hidup di hutan Maine. Christopher juga ngebangun tempat tinggalnya sendiri dengan pakai barang seadanya. Tapi tahun demi tahun, dia ternyata tetap bisa survive tuh dengan sendirinya guys. Cuma di saat lagi butuh barang atau makanan yang susah dicari, dia terpaksa deh buat nyelinap ke rumah-rumah di pinggir hutan buat nyuri. Hal ini pun lanjut selama bertahun-tahun sampai akhirnya warga di sekitar hutan Maine itu sadar. Akhirnya polisi itu bersiap-siap untuk nangkepin si pertapa hutan Maine pas dia mau nyuri di salah satu kabinnya. Pas udah ketangkep, Christopher tuh langsung ngomong, "Saya sudah tinggal sendiri di hutan ini selama 27 tahun. Gak ada maksud untuk berbuat ulah atau ngebahayain orang lain. Saya cuma pengen sendirian aja." Buset, 27 tahun sendirian di hutan. Coba guys, gue mau tanya ke kalian, kalau begini, si Christopher tuh antisosial atau introvert level dewa ya? Berjuang demi Jepang. Dilihat dari sejarah, Perang Dunia Kedua tuh selesainya di tanggal 2 September 1945 waktu Jepang tuh menyerang ke Amerika Serikat. Cuma kalau dulu kita tanya ke Teruo Nakamura, dia pasti bilang perang tuh selesai tahun 1974. Dulu pas Perang Dunia Kedua lagi gencar-gencarnya, Nakamura-san tuh gabung sebagai volunteer ke angkatan bersenjatanya si Jepang. Berkat pengetahuannya tentang hutan, dia jadi dipercaya oleh atasannya buat fokus ke unit gerilya di Pulau Morotai. Ternyata pada bulan September tahun 1944, tentara sekutu itu malah nyerang posisi Jepang di Morotai. Karena pasukan sekutu itu emang banyak banget, tentara Jepang tuh jadi cepat kalah dan langsung nyerah di bulan Oktober. Cuma Nakamura-san sama skuadnya tuh kagak rela buat nunduk ke sekutu dan mutusin buat kabur ke hutan untuk lanjut perang. Bahkan sampai Perang Dunia Kedua selesai, Nakamura-san and the gang tetap lanjut loh ngebela Jepang. Cuma satu persatu berhasil tangkap-tangkepin tuh sama tentara Indonesia yang baru ngambil Morotai. Tapi Nakamura-san tuh kagak, gara-gara dia udah misahin diri buat ngebangun camp sendiri di dalam hutan. Lewat pengalaman dia, tentara Jepang ini bisa survive di hutan Morotai selama 27 tahun guys. Nakamura-san baru ditemuin lagi pas disamperin sama tentara Indonesia di tahun 1984. Habis itu baru deh tuh dia nyerah. Emang ya, semangat samurai dan bushido bangsa Jepang ternyata benar-benar dipegang sama tentaranya. Salut gue. Wanita seorang diri. Dari tadi bapak-bapak melulu ya yang tinggal sendirian. Sekarang aku ada ibu asal Rusia yang udah tinggal sendirian di Siberia sejak akhir tahun 1930-an. Kenali nih, namanya itu Ibu Agafia Lykov. Ternyata di zaman dulu, keluarga Lykov tuh mutusin buat tinggal di pedalaman Siberia karena ingin kabur dari kekejaman Joseph Stalin. Bersama kedua orang tua dan juga 3 saudaranya, Agafia itu berusaha keras guys buat hidup di alam bebas dengan sumber daya yang seadanya. Cuma dari tahun 1980-an, semua anggota keluarga Agafia udah dipanggil Tuhan guys. Jadinya sehari-hari dia harus ngurusin sendiri hewan ternak dan tanaman yang jadi sumber makanannya. Sementara itu pas musim dingin dia mesti cari kayu bakar sendiri di tengah-tengah hujan salju. Tapi sebenarnya pemerintah Rusia itu udah tahu sih kalau Bu Agafia ini emang tinggal sendirian di Siberia. Dan setiap tahun mereka tuh ngirim orang ke rumah Bu Agafia buat mengecek kondisinya dia. Ternyata belakangan ini si Bu Agafia itu udah merasa kesepian dan juga lelah buat aktivitas sendiri guys. Sampai-sampai tuh dia bilang ke pemerintah Rusia, "Saya mohon, jika ada orang di luar sana yang ingin tinggal di sini, jangan biarkan saya sendiri. Saya butuh orang lain."
Semoga ada ya orang yang mau tinggal bareng dia. Kalau enggak, menurut gue sih dia harus pindah dan tinggal di daerah yang banyak orangnya. Kasian soalnya kalau sendirian tapi sakit-sakitan gitu. Ya nggak sih? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.